Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Syifa'us Sudur rahimakumullah. Kehidupan di dunia ini tak selamanya membuat kita bahagia. Mungkin ada saat-saat di mana kita harus menjalani kesedihan yang merupakan bagian dari episode kehidupan yang harus kita jalani. Mungkin di saat ini ada salah seorang di antara kita yang sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kehilangan benda atau barang yang sangat ia sayangi atau sangat ia butuhkan, sehingga membuatnya sangat kehilangan, dan itu membuatnya berada dalam kesedihan dan kesumpekan yang berkelanjutan. Pada video kali ini, Al-Fakir akan memberikan tips bagaimana cara menghilangkan kesedihan tersebut, dan Al-Fakir akan share amalan yang diajarkan oleh para ulama agar kita mendapatkan kembali barang yang hilang tersebut insyaallah ta'ala. Maka sebelumnya ada baiknya kita dengarkan cerita berikut ini. Diceritakan pada suatu ketika ada seorang raja yang memiliki kerajaan yang sangat besar. Pada suatu hari sang raja kehilangan cincin yang sangat ia sayangi. Maka seisi istana dari para atasan, prajurit sampai para pembantu istana sibuk mencari cincin raja yang hilang. Pada hari itu tak seorang pun berhasil mendapatkan cincin raja yang hilang. Maka raja pun terlihat sangat sedih pada hari itu. Lalu pada saat itu datanglah sang perdana menteri, yaitu orang yang sangat dipercaya oleh raja, memberi saran kepada raja. Ia berkata, "Wahai rajaku yang aku hormati, sudilah kiranya hamba memberi saran kepada raja untuk menghilangkan kesedihan raja." Maka raja pun mengatakan, "Saran apa kiranya yang akan engkau berikan kepadaku, wahai menteri?" Lalu menteri mengatakan, "Begini raja, kita memiliki tetangga di balik tembok istana ini yang hidup dalam kemiskinan. Rencana hamba adalah agar sudilah raja memberikan uang kepadanya sebanyak 1000 dinar. Akan tetapi rencana hamba adalah nanti kita akan kurangi uang itu sebanyak 1 dinar. Maka nanti kita akan pantau keadaan tetangga kita dari atas istana." Raja pun merasa heran dengan saran perdana menterinya yang belum dipahami maksud dan tujuannya. Lalu raja bertanya kepada menterinya, "Kira-kira apa maksud dari semua ini?" Lalu sang menteri mengatakan, "Insya Allah setelah semua ini selesai, raja akan mengetahuinya." Raja pun akhirnya menyanggupinya. Akhirnya pada hari itu dipanggillah tetangga istana yang dimaksud oleh perdana menterinya itu untuk menghadap raja. Datanglah tetangga istana itu dengan rasa takut dan bertanya-tanya, ada apa gerangan raja memanggilnya. Maka ketika ia berada di hadapan raja, raja pun bertanya kepadanya, "Apakah benar engkau orang yang tinggal di dekat istana ini?" Lalu ia pun menjawab, "Benar raja, hamba adalah orang yang tinggal di belakang istana raja." Lalu raja berkata lagi, "Apakah benar engkau hidup dalam kemiskinan?" Lalu ia menjawab, "Benar wahai raja. Akan tetapi alhamdulillah hamba hidup dalam kebahagiaan dengan keluarga hamba." Lalu raja mengatakan, "Aku merasa malu tidak memperhatikan rakyat dan tetanggaku. Maka pada hari ini terimalah hadiah dariku, uang
sebesar 1000 dinar. Maka raja memerintahkan prajuritnya untuk memberikan uang 1000 dinar itu. Tetangga raja yang masih dalam keadaan terheran-heran itu menerima hadiah dari sang raja dengan hati yang sangat bahagia. Setelah tetangga raja itu berlalu pamit pulang, raja dan perdana menterinya mengamati tetangganya itu dari menara istana. Sesampainya tetangga raja di rumahnya, ia bercerita kepada istri dan anak-anaknya perihal yang terjadi tadi di istana. Maka mereka pun dengan perasaan senang dan tak sabar membuka kantong uang dari raja dan segera menghitungnya. Namun yang terjadi adalah mereka sangat terkejut karena uang yang dikatakan jumlahnya ada 1000 dinar hanya didapatkan sebanyak 999 dinar. Lalu mereka pun berusaha mencari-cari kira-kira di mana yang 1 dinar itu. Maka setiap anaknya keluar rumah dan mencari di jalan-jalan di sekitar rumah mereka, sedangkan ayahnya dan ibunya mencari di dalam rumah. Setelah mereka tidak mendapatkan, ayahnya pun menyelusuri jalan-jalan yang tadi ia lewati sampai ke gerbang istana. Sementara raja dan perdana menterinya mengamati apa yang dilakukan oleh keluarga tetangganya yang tadi ia berikan uang sebesar 1000 dinar tadi. Lalu terlihatlah tetangganya itu dalam keadaan yang sangat sedih dan murung wajahnya. Perdana Menteri melihat sang raja. "Wahai raja, apakah engkau sudah mendapatkan hikmah dari apa yang baru saja kita lihat?" Sang raja masih bertanya-tanya. Maka Perdana Menteri mengatakan, "Wahai raja, orang itu diberikan oleh engkau uang sebesar 1000 dinar yang kita kurangi 1 dinar. Namun karena sibuknya ia mencari uang 1 dinar yang ia kira jatuh dari kantung uangnya, itu membuatnya lupa menikmati uang yang sisanya yang masih banyak sekali, yaitu 999 dinar. Maka seharusnya buat orang itu adalah menikmati uang yang ada 999 dinar itu dan berusaha melupakan uang yang hilang tersebut, karena yang hilang ternyata tidak sebanding dengan uang yang dia miliki sekarang. Begitu juga engkau, wahai rajaku, sesungguhnya engkau memiliki harta yang sangat banyak, dan cincin itu bukanlah bandingan daripada harta kekayaanmu yang sangat melimpah ruah. Yang seharusnya engkau lakukan, wahai rajaku, adalah menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu dan melupakan sesuatu yang hilang darimu, dan itu tidak sebanding dengan apa yang engkau miliki. Akhirnya raja pun menjadi senang dan melupakan barang yang hilang tersebut. Sahabat Syifa'us Sudur rahimakumullah, begitu juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kenikmatan yang sangat banyak yang tak terhingga. Maka ketika kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kehilangan suatu barang, maka janganlah membuat itu suatu yang menyedihkan dalam hidup kita, dan janganlah jadikan kesedihan itu berlarut-larut sehingga kita
lupa mensyukuri kenikmatan Allah yang sangat banyak. Maka sahabat Syifa'us Sudur rahimakumullah, janganlah bersedih hati. Serahkan semua yang terjadi kepada apa yang Allah sudah tentukan kepada kita, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih ada pada kita, dan nikmatilah serta syukurilah, dan jangan lupa berbagi dengan orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Sahabat Syifa'us Sudur rahimakumullah, para ulama mengajarkan kita suatu amalan yang apabila kita melaksanakannya, insya Allah Allah akan mempermudah untuk kita mendapatkan kembali barang kita yang hilang. Maka simaklah apa yang diajarkan ulama berikut ini. Ulama menyatakan, barang siapa yang kehilangan barang miliknya lalu mengatakan asma Allah ya Hafid sebanyak 119 kali tanpa dikurangi dan ditambah, kemudian mengatakan ayat berikut ini, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah, sebanyak 119 kali, maka Allah akan mengembalikan barang yang hilang darinya dan Allah akan menjaganya. Ini amalan adalah amalan yang sudah pernah dicoba dan dia mujarrab sahih insyaallah ta'ala. Amalan ini dikutip dari kitab Al-Atiyah Al-Hadiyah Wal-Wasiyah Al-Mardiyah yang dikarang oleh Habib Ali bin Hasan bin Abdullah Al-Husaini Al-Hadrami Al-Attas Ba'alawi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sahabat Syifa'us Sudur yang mengikuti channel ini, dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita dengan barang kita yang hilang. Sampai berjumpa di faedah-faedah berikutnya. Jangan lupa subscribe. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you.